Materi bab 4 faktorisasi bilangan bulat di bagian A yaitu bilangan prima. Di sini di materi kita bisa baca kita telah mengenal dua bilangan bulat positif yaitu saling prima. Maksudnya saling prima, kalimat lainnya bisa dikatakan prima relatif atau koprima. Faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan itu sama dengan 1. Jadi FPB dari dua angka dua bilangan itu 1. Apabila A1, A2, A3 dan seterusnya hingga AN adalah bilangan-bilangan positif, sedemikian sehingga A1, A2, A3 titik-titik hingga AN sama dengan 1, maka dikatakan bahwa A1, A2, A3 titik-titik hingga AN saling prima pula. Nah, maksudnya jika ada bilangan A1, di setiap bilangannya disimbolkan A1, A2, A3 hingga AN, jadi berapapun mulai dari 1 sampai N, kurungnya ini maksudnya faktor persekutuan terbesarnya adalah 1. Jadi misal di sini kan ada contoh di contoh 4.1. Misal 5, 8, 9, 5,8,9 sama dengan 1. Di sini A1-nya 5, A2-nya 8, A3-nya 9 sama dengan 1 karena faktor dari 5, 8, dan 9 itu semua faktor sekutu yaitu 1. Coba kita lihat 5 kalau difaktorkan faktornya adalah 5 dan 1. Kalau 8 faktornya adalah 2 pangkat 3 dan 1 dan 8. Sedangkan 9 faktornya adalah 1, 9, 3 pangkat 2. Nah, di sini kita bisa lihat FPB-nya atau faktor persekutuannya yang bersekutu hanya 1 dan itulah yang terbesar. Makanya di sini 1. Jadi dari singkatan FPB, faktor persekutuan terbesar, jadi kata kuncinya adalah persekutuan. Persekutuan maksudnya yang sama di setiap angka yang ada. Jadi kalau di sini hanya 3. Nah, bisa jadi nanti ada yang di contoh 2, di contoh 4.1 di sini, di contoh 2 3, 9, 4, 8. 3, 9, 4, 8. Di sini berarti A1, A2, A3, A4. Nah, kita bisa lihat faktor dari 3, 9, 4, dan 8. Faktor dari 3, 3. Faktor 9, 3 kuadrat, 1, 9, 1. Untuk 4, 2 kuadrat, 1, 4. Untuk 8, 2 pangkat 3, 1, 8. Nah, kita bisa lihat faktor persekutuan. Jadi yang ada di 3, 9, 4, dan 8 itu 1. Jadi faktor persekutuan terbesarnya adalah 1. Istilah untuk 3 bilangan seperti 5, 8, dan 9 jika FPB-nya masing-masing 1 berarti saling prima. Bilangan 5, 8, dan 9 saling prima. Sama halnya dengan bilangan 3, 9, 4, dan 8 saling prima karena faktor persekutuan terbesarnya adalah 1. Nah, setelah kita mengetahui istilah saling prima, di sini ada lagi saling prima dua-dua. Maksud dari saling prima dua-dua atau saling prima sepasang demi sepasang yaitu saat pasangan dari bilangan tersebut juga ternyata saling prima. Nah, kita kembali ke contoh 4.1 untuk bilangan 5, 8, dan 9. Dikatakan juga saling prima sepasang demi sepasang karena kita bisa lihat 5, 8, 5, 9, 8, 9 masing-masing FPB-nya 1. Nah, beda halnya dengan pasangan untuk
39, FPB-nya adalah 3. Pasangan 4, 8, ada FPB-nya adalah 4. Sehingga bilangan untuk 3, 9, 4, dan 8 tidak bisa dikatakan saling prima sepasang demi sepasang, karena ada pasangan yang tidak saling prima, yaitu pasangan 3, 9, dan 4, dan 8. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat, misalkan A dan B bilangan-bilangan bulat positif, maka menurut algoritma pembagian ada bilangan-bilangan bulat Q dan R sedemikian sehingga B sama dengan QA ditambah R dengan R lebih dari A dan sama dengan 0, R kurang dari A. Nah, bisa kita bentuk sebenarnya dari itu B sama dengan QA ditambah R. Di situ kita bisa bentuk pembagian bersusun. Untuk visualisasinya bagi yang belum familiar, misal jadi B sesuatu yang dibagi, karena di sini dikatakan R lebih dari sama dengan 0, R kurang dari A, R ini kurang dari A, R kurang dari A. Jadi bisa dilihat biasanya yang mana yang pembagi, yang mana yang sisa. Sisa adalah R, sedangkan A adalah pembagi, sisanya adalah R. Nah, kalau di pembagian bersusun, di bagian akhir ini adalah sisa, sedangkan di sebelah kiri adalah pembaginya, kita pakai pembagi A. Kadang kalau di pembagian bersusun kita berhenti melakukan pembagian dan perkalian saat sisanya lebih kecil dibanding pembaginya, R kurang dari A. Nah, jadi kalau ditulis seperti ini, B sama dengan QA ditambah R dan diberi pertidaksamaan di sampingnya, R lebih dari sama dengan 0, R kurang dari A. Nah, bisa dibentuk pembagian bersusun. Yang dibagi adalah B, yang sebagai pembagi adalah A, sisa pembagiannya adalah R. Nah, hasil pembagiannya disimpan di bagian atas. Hasil pembagiannya adalah Q, sesuai persamaannya QA. QA jadi bisa ditulis B sama dengan QA ditambah sisanya R. Nah, itu makna dari persamaan ini. Terus menurut teorema 2.8, berarti di bab-bab sebelumnya, apabila diketahui FPB dari A dan R 1, jadi saling prima. A dan R, A tadi apa? A adalah pembaginya, pembagi, dan sisanya itu FPB-nya 1 atau saling prima, maka berdasarkan teorema 2.8, maka A dan B juga saling prima. A tadi itu pembagi, sedangkan B adalah bilangan yang dibagi. Nah, kita supaya lebih familiar, mungkin bingung karena terlalu banyak simbol, kita gunakan bilangan atau angka, misal 27 dibagi 2. 27 dibagi 2. Jadi A-nya 2, B-nya 27. Terus di sini langsung 13 saja, terus di sini 26, 1. Jadi sisanya R-nya 1. Hasil baginya adalah Q sama dengan 3. Oke, nah kita bisa lihat jika A pembagi, jadi kita mengikuti ini 2,1 sama dengan 1, ya kan, 2 dengan 1 saling prima. Maka di sini saling prima, maka bisa juga dipastikan berdasarkan teorema pembagi dan yang dibagi 2 dan 27 itu juga saling prima. Nah, karena ini merupakan teorema, maka berlaku, dan ini sudah dibuktikan kebenarannya, sehingga apapun angkanya nanti asalkan memenuhi dua syarat yang ini,
A dan R saling prima dan A dan R saling prima dan memenuhi yang seperti ini, B sama dengan Q A ditambah R, dan R itu lebih dari sama dengan 0 kurang dari A, nanti akan dijamin A dan B saling prima. Nah, boleh kita contoh yang lain, misal 35 dengan 3. 35 dibagi 3, hasil pembagiannya 11, sisanya adalah 2. Jadi bisa ditentukan A, B, Q, dan R-nya. A adalah yang pembaginya adalah 3, B adalah bilangan yang dibagi, Q adalah hasilnya, R adalah sisanya. Nah, berdasarkan teorema A, R, pembagi, sisa, A, R, 3, sisanya 2. Pembagi 3, sisanya 2. Nah, itu sudah saling prima. 3 dan 2 saling prima, maka 3 dan 2 saling prima, maka 3 dan 35 juga saling prima. Nah, jadi apapun angkanya nanti, kita coba satu lagi yang habis dibagi, 21 dibagi 3 hasilnya 7, sisanya 0. Jadi A-nya berapa, B-nya, Q-nya, R-nya. Kita bisa lihat A adalah pembagi 3, B adalah yang dibagi, Q adalah hasilnya, R adalah sisanya. Jadi 3,2 di sini syaratnya adalah pembagi, sisa. Pembagi, sisa 3,0. Apakah 1? Ya, tidak, karena 0 ini faktornya juga 0. Tidak memenuhi. Jadi syarat di bagian jikanya, premisnya tidak memenuhi, sehingga di sini teorema ini tidak berlaku. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa A, B pembagi, bilangan yang dibagi 3 dan 21 saling prima. Tidak bisa dikatakan karena syarat awalnya tadi tidak memenuhi. 3 dan 0 itu tidak saling prima. Oke, demikian untuk bilangan primanya. Kita lanjutkan di definisi 4.1 di video selanjutnya.